Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Jajilogi, apa kabar? Didoain pastinya pada sehat keluarga. Hari ini kita akan membahas Land Cruiser Prado 90 atau Prado generasi kedua. Prado generasi kedua ini adalah Prado yang paling orang-orang takuti ya. Saat waktu itu baru mau muncul di tahun 1996. Kenapa pada takut? Karena untuk pertama kalinya, sebuah Land Cruiser itu menggunakan gardan yang jenisnya independen, teman-teman. Karena kalau sebelumnya kan pakai gardannya yang solid, gardan yang batang ya di bagian depan. Tapi sekarang dengan pakai gardan independen gini, orang pada takut di mana nantinya ketangguhan dari sebuah Land Cruiser tuh jadi luntur gitu. Karena memang kalau kita ngomongin ketangguhan untuk dipakai kerja atau off-road, gardan solid itu kan yang lebih kuat. Tapi kalau gardan independen gini, orang tuh banyak yang khawatir ini akan ringkih, yang nantinya ini nggak menjadi sebuah Land Cruiser yang badak yang kita ketahui. Tapi memang di satu sisi, teman-teman, dengan sekarang pakai independen, Toyota berarti semakin memperlihatkan kalau Prado itu arahnya adalah SUV 4x4 yang untuk on-road atau sekedar off-road ringan aja. Nggak seperti teman-teman atau saudara-saudara yang lain ya, misalnya Land Cruiser 80 atau Land Cruiser 70 yang mana memang benar-benar badak dan tangguh, tapi kalau ini jatuhnya udah jadi light duty, jadi untuk lebih melihat atau merasakan kenyamanan aja, kurang lebih seperti itu. Nah, detailnya seperti gimana? Ikuti terus videonya. Pertama, kita akan ngebahas dulu generasi untuk Land Cruiser Prado. Jadi, dari dulu sampai sekarang, tepatnya dari tahun 90 sampai tahun 2025 ini, sudah ada 5 generasi Prado. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Generasi dari yang paling awal sampai yang paling terakhir. Nah, tapi selain 5 generasi Prado ini, sebenarnya ada satu model yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Prado, yaitu Toyota Bundera, yang ada di tahun 84 sampai tahun 90 saja. Dan ini juga hanya ada 2 pintu aja, teman-teman, dan dia per keong semua. Jadi, karena bentuknya memang mirip dengan LC70 pada umumnya, orang jadinya suka pada pukul rata Toyota Bundera ini berarti sampai ke LC70 yang model atau generasi yang lain pun juga Bundera. Padahal itu hanya spesifik untuk si satu model ini yang menjadi nenek moyangnya dari Land Cruiser Prado. Sementara, teman-teman, yang ada di samping saya ini adalah Land Cruiser Prado 90 dengan trim VX Grande. Ini adalah trim atau varian tinggi dari Australia yang dimiliki oleh teman saya, yaitu Aditya Widiutomo dari Autodriver. Yang kedua, kita akan ngobrolin untuk eksteriornya. Jadi, teman-teman, kalau kita ngomongin bodi dari Prado 90 atau generasi kedua ini, sebenarnya ubahannya sangat drastis dari generasi yang pertama, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan dengan misalnya ubahan dari Prado generasi kedua, ketiga keempat, atau 4 ke 5, generasi 1 ke 2 itu yang bentukannya paling benar-benar berbeda. Kenapa? Karena Prado pertama atau yang Prado 70 itu bentuknya masih benar-benar boxy, benar-benar layaknya kendaraan 4x4 zaman dulu gitu ya. Tapi begitu lahir generasi kedua ini, bentuknya langsung menjadi sebuah SUV modern yang selama ini kita kenal, teman-teman. Nah, selain itu juga, sekarang generasi yang kedua ini udah ada 2 pilihan bodi. Jadi ada yang pendek atau yang 3 pintu, dan juga ada yang panjang atau yang 5 pintu seperti ini. Dan desainnya pun juga mengingatkan kita ke LC80 ya, atau mungkin kita lebih kenal dengan VX80 di sini. Cuma ini versi lebih kecilnya aja, versi lebih compactnya aja dari Land Cruiser 80. Nah, satu hal lagi, teman-teman. Jadi Prado 90 ini juga sempat mengalami facelift sekali, yaitu di tahun 99. Jadi karena mobil Adit ini tahun 2000, ini adalah versi yang sudah di facelift. Bedanya kalau tadi ya grillnya masih yang lurus-lurus ke bawah ya, sekarang udah modelnya yang menyamping seperti ini nih, atau horizontal. Terus lampunya juga sedikit berbeda untuk headlampnya.
Sekarang ada fog lamp-nya teman-teman, dan beberapa perintilan lain yang sifatnya looks ya, atau tampilan. Berikutnya kita bahas suspensi. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, Prado 90 ini adalah keluarga Land Cruiser pertama yang menggunakan gardan independen, teman-teman. Dimana kalau independen itu memang di satu sisi lebih nyaman, handlingnya lebih enak. Tapi kalau kita ngomongin kekuatannya ya, badaknya, awetnya, memang selama ini itu gardan solid dirasa memang lebih juaranya. Mungkin sekarang gardan independen ya, atau gardan sayap gitu memang udah lebih canggih, udah lebih hebat juga untuk dipakai off-road. Tapi kalau di tahun 80 atau 90-an tuh ya off-road ya gardan yang batang gitu, atau gardan yang solid. Itu dia kenapa menuai sedikit kontroversi juga saat Prado 90 mengganti gardan depannya ke gardan yang sayap. Tapi ya itu dia, dengan sekarang depannya pakai independen ya, tepatnya sistemnya adalah double wishbone, itu ngebuat mobil ini makin menunjukkan kalau Prado tuh beda sama kakaknya ya, si Land Cruiser yang lain yang bisa dipakai off-road berat. Kalau ini lebih banyak untuk di dalam kota, ya atau keluar kota, tapi aspal, dan juga off-road yang ringan saja. Nah, kalau ngomongin modifikasi, sebenarnya sih di mobil Adit ini relatif nggak terlalu banyak ubahannya. Paling cuma velgnya aja diganti ke yang punyanya varian GXL atau varian yang di bawahnya. Sementara tambahan lainnya paling safari snorkel ya teman-teman ya. Dan untuk suspensi yang belakang itu dia pastinya tetap pakai gardan solid, tetap pakai gardan batang, dan sistemnya adalah multi-link. Kalau kita ngomong multi-link tuh sebenarnya tuh berarti bisa 4 juga bisa, 5 juga bisa, 3 juga bisa. Tapi biasanya multi-link itu mengacu ke 4 buah link yang mengikat gardan ke sasisnya ya, tapi ada tambahan satu lagi penhard atau lateral atau track bar disebutnya. Jadi jatuhnya sih totalnya jadi ada 5 link sih teman-teman. Sama seperti kebanyakan SUV Toyota lain, mau itu Fortuner atau Land Cruiser lainnya. Next, kita akan bahas mesin. Jadi di Pradonya Adit ini menggunakan mesin bensin yang varian tertingginya, yaitu mesin 5VZ FE, mesin V6 dengan kapasitas 3.400 cc dan tenaganya 183 HP, torsi 294 Nm. Mesin Prado mau yang 5VZ ini atau yang kita lebih kenal yang 2,7 liter ya, mesin 3RZ-nya, sebenarnya sama-sama mesin yang nggak familiar di Indonesia, teman-teman. Kayak mesin 5VZ ini paling basicnya sama kayak Toyota Camry di tahun 90-an. Tapi kalau yang persis kayak gini sebenarnya nggak ada yang dijual resmi di sini. Tapi walaupun mesinnya langka, secara perawatannya, secara bandelnya itu oke banget. Jadi mesinnya nggak rewel, perawatannya juga nggak banyak yang dikit-dikit harus diganti. Terus parts-nya yang saya suka teman-teman. Karena parts mesin bensin Toyota seperti misalnya mesin ini dibandingkan misalnya Prado yang diesel gitu ya, lebih tinggi harganya dibandingkan yang mesin bensin. Mau kita ngomongin misalnya injektornya, atau misalnya ngomongin fuel pumpnya, yang diesel itu relatif lebih tinggi harganya dibandingkan yang bensin. Itu yang jadi satu kelebihan. Cuma emang kalau misalnya kita tetap nggak familiar dengan komunitas ya, dengan bengkelnya, dengan tokonya, itu yang akan membuat kita kadang-kadang mau ngerawat mobil Land Cruiser atau Prado yang mesinnya langka tuh jadi agak ini ya, kurang pede gitu. Tapi tips dari saya, minimal kalau misalnya kita udah mau ngerawat mobil dengan mesin langka kayak gini, minimal kita tahu teman-teman komunitasnya, minimal grup WA lah gitu. Dari situ kita akan bisa lebih tahu banyak untuk bengkelnya, untuk tokonya, dan lain-lainnya. Karena begitu kita udah tahu itu semua, ngerawat Prado dengan mesin seperti ini sih benar-benar nggak ada masalah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah. Jadi masuk ke dalam interior dari Prado 90 itu sama kayak masuk ke interiornya Land Cruiser 80 ya. Versi lebih sempit aja teman-teman. Jadi secara overallnya saya ngelihatnya nggak terlalu signifikan perbedaannya dengan kebanyakan mobil-mobil SUV ya, minimal ya, Jepang tahun 90-an. Jadi dari layoutnya, dari desainnya, dan lain-lain. Nah, karena ini adalah varian tinggi ya, VX Grande,
Jadi ada beberapa pernak-pernik yang berbeda, kayak misalnya menggunakan wood panel di bagian dashboard, termasuk di bagian setir. Ada sunroofnya, dan ukurannya ini gede banget teman-teman sunroofnya. Hitungannya gede sih buat mobil pada masanya. Terus dia juga di varian ini ada tangki tambahannya atau subtanknya. Jadi di bagian tengah sini ada indikator untuk kita ngelihat seberapa banyak nih sisanya si tangki cadangannya atau subtanknya. Totalnya itu 90 liter yang bawaan dari mobil plus 55 liter untuk yang si tangki tambahannya. Dan kalau kita mau make atau nyedot ya dari si tangki tambahannya, kita tinggal pencet aja tombol subtank yang ada di bawah sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ngisinya juga ada 2 lubang yang harus diisi. Nggak bisa satu untuk 2 ya, mesti masing-masing. Kemudian teman-teman, sebenarnya kalau di varian yang atas ya, juga biasanya ada altimeter, barometernya di bagian atas sini. Tapi memang Toyota tuh selalu uniknya atau kadang-kadang ngegemesinnya itu ya, bikin gregetannya adalah variannya tuh bisa banyak sekali, tiap negara tuh bisa beda-beda, dan bisa special order juga. Jadi kadang-kadang speknya tuh kita suka ngelihat ada yang gaib gitu ya kalau di Toyota. Ya, jadi cukup kompleks untuk kita bisa lebih mempelajari atau menghafal setiap varian-variannya yang ada. Nah, berikutnya teman-teman, untuk transmisinya ini menggunakan automatic 4 speed. Ini transmisi matic-nya juga sama seperti di yang mesin 27 ya, bensin ya, yang lebih familiar di Indonesia. Untuk transfer case-nya dia full time juga. Jadi untuk pertama kalinya di Prado 90 dia udah full time. Jadi pada kondisi apapun juga full ke 4 roda yang bergerak. Nah, jadi itu yang membedakannya dengan Prado generasi yang sebelumnya, teman-teman. Ya, sekarang langsung aja kita test drive Prado 90 ini, teman-teman. Sebenarnya tadi ada yang ngerasa sedikit kurang ya, karena kita belum sempat ngulik untuk di duduk baris keduanya, termasuk untuk baris ketiga dan bagasinya ya. Karena banyak barang-barang pribadi keluarganya Adit, jadi saya nggak bisa nyentuh itu, jadi mohon maaf kalau misalnya nggak lengkap nih untuk di bagian dalamnya, teman-teman. Nah, pertama saya pengen ngomongin dulu untuk posisi duduknya ya. Jadi kalau dibandingkan sama LC80 atau VX80, memang duduknya itu karakternya hampir sama. Cukup tegak, commanding, jadi ngeliatnya ke segala arah tuh juga jelas banget, teman-teman. Karena kalau dibandingkan Prado yang generasi sesudahnya ya, yang 120, di yang 90 ini kan masih lebih kotak. Jadi blind spotnya tuh juga lebih minim. Kita posisi duduknya juga karena lebih tegak, jadinya ngelihatnya jauh lebih jelas ketimbang generasi-generasi berikutnya yang mana duduknya itu makin terasa tenggelam, teman-teman. Emang plus minus juga sih, kalau duduknya makin tenggelam, makin kayak crossover atau kayak sedan gitu ya, yang kakinya lebih lurus gitu, mungkin kenyamanannya tuh buat jarak jauh tuh juga lebih enak gitu ya. Tapi di satu sisi kita off-roadnya itu visibilitasnya nggak sebagus yang duduknya masih kaku tegak gitu seperti kebanyakan mobil 4x4 tahun 90-an ke bawah. Kurang lebih itu kalau untuk ngomongin posisi duduknya. Yang kedua, saya pengen ngebahas untuk suspensinya, teman-teman. Dan saya akan bandinginnya lagi sama VX80 ya, karena jauh lebih familiar orang-orang dengan rasa dari sebuah VX80. Nah, kalau ngomongin suspensinya, memang jatuhnya 11-12. Kenapa? Padahal kan sekarang ini udah pakai suspensi independen. Saya kan lebih nyaman kan? Tapi ternyata di satu sisi, walaupun dia pakai independen, tapi bobotnya yang ringan itu jadi juga plus minus kalau kita ngomongin bantingannya. Rasanya seperti gimana saat kita mau lagi off-road ataupun lagi on-road. Jadi memang LC80 teman-teman, walaupun gardan depannya masih gardan batang, tapi bobotnya yang berat tuh di satu sisi jadi kelebihan juga. Terasa lebih antep ya, kalau orang bilang tuh lebih mempek gitu. Kayak ketemu jalan-jalan, nah misalnya speed bump kayak gini, dia lebih dep-dep gitu. Kalau mobil makin enteng itu kan emang satu sisi berasa banget kayak agak kepental-pentalnya. Jadi
LC80 satu sisi emang lebih enak karena dia bodinya atau bobot keseluruhan lebih berat, jadi lebih antep. Tapi memang nggak sepenuhnya berarti lebih baik dari Prado 90 ini. Karena Prado 90 ini walaupun bodinya lebih kayak kapas, dalam tanda kutip, ya independen ya, gardan depannya. Jadi ketolongnya di situ. Nah, cuma kalau kita ngomongin untuk handlingnya, mutlak dari segala macam sudut pandang kita ngelihat, handlingnya tetap lebih enak Prado 90 ini. Karena itu dia, dengan kita udah pakai gardan independen di depan, kita tuh buat mau ngomongin jalan di on road ataupun di off road gitu, handlingnya akan jauh lebih stabil lagi teman-teman. Ditambah kan kalau kita udah pakai independen gini, dia model steeringnya itu sistemnya udah yang rack and pinion. Jadi rasanya tuh lebih minim sama kosongnya, speleng-spelengnya tuh lebih minim. Walaupun Prado ada penyakit tambahannya, yaitu gampang kosong si setirnya itu karena bagian si karet di astirnya atau komstirnya. Tapi kalau itu udah disehatin, udah disegerin bagian steeringnya ini, hitungannya akan lebih enak daripada steering di Land Cruiser 80. Nah, kemudian nih, kalau kita ngomongin mesin jadi salah satu worry atau kecemasan orang-orang kalau pakai Prado bensin. Kenapa? Karena yang banyak beredar itu kan Prado 120 dengan bensin yang 2,7 liter ya teman-teman. Mesin itu ya, 3RZ seperti yang saya punya, emang rasanya boyok sekali. Apalagi udah dipakai keluar kota, kita mau nyalip-nyalip bus apa truk, atau ya dalam kondisi secara umumnya aja tuh juga udah berasa kurang gitu akselerasinya. Harus sabar banget ngurut gasnya sampai kita dapat top speednya. Tapi kalau kita ngomongin yang mesin 5VZ ini atau yang 3,4 liter ini, sebenarnya jauh lebih mending teman-teman. Powerful banget juga enggak, tapi tenaganya tuh udah berasa lebih dari cukupnya kalau di sini. Walaupun sama-sama mesin yang langka kayak saya bilang tadi, tapi untuk partsnya tetap enak, tetap mudah untuk didapat, dan mesinnya itu bandel. Cuma kalau kita ngomongin konsumsi BBM-nya sih emang agak bikin orang juga kadang-kadang geter juga gitu. Sekitar 1:4 km. Jadi dengan bensin 1:4 ini yang bikin orang juga pada akhirnya tetap mundur juga ya. Tinggal kita aja kira-kira emang bisa menerima hal itu atau enggak. Cuma satu poin yang perlu diingat adalah setidaknya kalau kita dapat varian Australia yang double tank seperti Grande ini, dia enak, ada sekitaran 150 liter kan. Jadi walaupun boros, setidaknya kita yang sukanya atau hobinya jalan jauh gitu masih ketolong sama tangki bensinnya yang ada 2 buah ini. Kurang lebih seperti itu. Selain itu teman-teman, sebenarnya sih kalau ngomongin Prado 90 ini masih kayak era peralihan, kayak kalau orang bilang antara analog dengan digital gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin elektrikalnya itu masih lebih simple, termasuk untuk sistem traction controlnya misalnya. Dia tetap udah ada active traction controlnya, tapi masih sangat simple sekali elektrikalnya. Jadi belum seperti di generasi yang Prado 120 atau sesudahnya yang udah lebih kompleks. Di sini hitungannya ya kalau kayak di Land Cruiser ya kayak LC80 ya, kayak VX80 gitu. Masih lebih banyak yang sifatnya mekanis daripada yang elektrik. Jadi sebenarnya itu jadi satu poin plus juga di Prado 90 ini, yang mana kalau kita ngomongin maintenance-nya itu jauh lebih nggak pusing. Sekaliapun kita mempunyai atau memiliki mobil yang umurnya pastinya nih udah 30 tahun ya teman-teman ya setidaknya ya. Jadi gitu sih plus minusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Overall sih, jadi saya ngeliatnya nih Prado 90 nih emang di satu sisi prestisnya dapat karena langka, karena setahu saya nggak resmi masuk ke Indonesia ya. Kalau kayak di Batam sih banyak ya, banyak banget malah.
Itu satu poin plus dari Prado 90. Terus poin plusnya lagi adalah masih lebih banyak yang analognya gitu, yang sifatnya mekanis bukan elektrik, nggak banyak sensor, nggak banyak soket-soket electrical yang menjelimet. Itu juga jadi satu poin plus. Mesinnya, walaupun kalau kita ngomongin yang bensin ini, mesinnya adalah mesin yang semuanya langka, tapi mesin Toyota dari dulu tuh dikenal badak gitu, jadi nggak terlalu pusing juga. Kayak saya bilang sebelumnya, yang terpenting kita beli mobil kayak misalnya Prado 90 gini, kita bisa mengenal orang-orangnya, pengguna-pengguna lain, minimal masuk grup WA gitu, biar kita tahu toko dan juga bengkelnya. Itu sih udah sih, tenang sih untuk kita pakai Prado 90 ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini di terakhir, mungkin banyak juga yang bertanya, wah ini kok ada stiker Dakarnya, dan wah saya berpakaian seperti syekh-syekh di Arab ya misalnya ya. Karena mungkin kalau kalian belum lihat video sebelum ini, sempat ada yang saya bilang di mana insya Allah di tahun 2026 saya akan mengikuti kejuaraan dunia Rally Dakar. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga dilancarkan, semoga diberikan kemudahan untuk bisa berangkat ke sana, yang mana kejuaraannya akan ada di bulan Januari, persisnya dari tanggal 2 sampai 16 Januari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah mimpi saya, dan semoga ini juga bisa menjadi sebuah motivasi dan juga semacam inspirasi ya buat teman-teman semua. Minimal kita bisa ada lagi nih dari Indonesia yang berangkat untuk ke kejuaraan dunia yang sangat legendaris, yaitu Rally Dakar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman buat supportnya, buat dukungannya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum.